Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infile. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tragedi yang terjadi pada sebuah kapal super dan mewah pada masanya. Tragedi ini sangat terkenal sehingga diangkat menjadi film layar lebar dan beberapa karya lain. Peristiwa yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kapal Titanic. Royal Mail Ship atau RMS Titanic atau yang dikenal juga dengan nama Titanic adalah sebuah kapal penumpang super dari Britania Raya. Titanic merupakan kapal penumpang terbesar di dunia pada masa itu, namun sayangnya kapal ini harus tenggelam ke dasar lautan akibat dari insiden yang terjadi di tahun 1912. Insiden tersebut terjadi pada saat Titanic sedang dalam pelayarannya dari Southampton menuju New York. Dan yang lebih naas lagi, insiden tersebut terjadi pada pelayaran pertama kapal super ini. Kecelakaan Titanic merupakan salah satu tragedi paling terkenal dalam sejarah modern. Saking terkenal dan hebohnya, kejadian tenggelamnya kapal ini telah diangkat menjadi film dan juga mengilhami karya-karya seni lainnya. Kapal Titanic beroperasi di bawah kendali White Star Line yang merupakan perusahaan perkapalan besar di Britania Raya. Ide pembuatan kapal Titanic muncul dari persaingan ketat para perusahaan perkapalan di Britania Raya saat itu. Pesaing White Star Line yang bernama Cunard Line telah lebih dahulu meluncurkan kapal-kapal mereka pada tahun 1906 yang diberi nama Lusitania dan Mauretania. Namun sayangnya kapal Lusitania harus berakhir tragis pada tanggal 7 Mei 1915 akibat dari tembakan torpedo Jerman yang memang pada saat itu sudah dalam suasana Perang Dunia I. Melihat perkembangan dari kompetitornya, pimpinan White Star Line memiliki ide untuk membuat kapal besar mereka sendiri. White Star Line kemudian bekerja sama dengan perusahaan galangan kapal yang bernama Harland and Wolff yang berada di Belfast, Irlandia Utara. Pimpinan White Star Line saat itu yang bernama Joseph Bruce Ismay mulai melakukan diskusi dengan kepala perusahaan Harland and Wolff Shipyard yang bernama William J. Peary. Diskusi mereka ini terkait dengan proyek pembuatan kapal-kapal besar milik White Star Line. Selain dari Titanic, ada dua kapal lagi yang dibuat dalam proyek ini, yaitu Olympic yang lebih dahulu selesai pada tahun 1911 dan juga Britannic yang selesai pada tahun 1915. Trio kapal ini kemudian dikenal dengan nama The Olympic Class Ocean Liners. Pembangunan kapal Titanic sendiri dimulai pada tahun 1909 dan selesai pada tahun 1911 dengan ukuran panjang kapal mencapai 269 meter. Lebar maksimum 28,19 meter dan tinggi 32 meter. Dengan spesifikasi tersebut membuat Titanic menjadi kapal terbesar yang pernah dibuat pada masa itu. Titanic secara resmi diluncurkan pada tanggal 31 Mei 1911 setelah seluruh struktur utama kapal selesai dibuat dan dilanjutkan dengan pengerjaan interior hingga selesai. Kapal ini didesain senyaman dan semewah mungkin. Kapal Titanic memiliki gym, kolam renang, perpustakaan, restoran kelas atas, dan juga kabin yang mewah. Dalam sistem komunikasinya, kapal Titanic dilengkapi dengan sistem telegraf nirkabel yang mendukung keperluan penumpang dan pengoperasian kapal. Peralatan komunikasi ini disuplai dari British Marconi Company, yaitu sebuah perusahaan telekomunikasi asal Inggris. Perusahaan ini bukanlah perusahaan kecil, mereka adalah pelopor komunikasi jarak jauh nirkabel dan penyiaran media massa, dan juga merupakan salah satu perusahaan manufaktur paling sukses di Inggris pada masa itu. Titanic juga memiliki perlengkapan keamanan dan keselamatan yang terbilang maju pada zamannya, seperti kompartemen kedap air dan pintu kedap air yang bisa dioperasikan dari jarak jauh. Titanic juga dilengkapi dengan skoci atau perahu penyelamat atau yang dikenal juga dengan istilah lifeboat yang dapat digunakan untuk penyelamatan dalam kondisi darurat. Pada tanggal 10 April 1912, Titanic telah siap untuk melakukan pelayaran pertamanya. Rute pelayarannya dimulai dari Southampton di Inggris menuju ke New York di Amerika Serikat dengan rute melintasi Samudra Atlantik. Pelayaran ini dinahkodai oleh seorang pelaut kondang pada masa itu yang bernama Kapten Edward J. Smith yang memiliki julukan Millionaire's Captain. Julukan ini ia dapat karena ia cukup populer dalam pelayaran orang-orang kaya dan ternama, termasuk dalam pelayarannya kali ini. Para penumpang Titanic sebagian besar merupakan orang-orang terpandang yang terdiri dari orang-orang kaya, para industrialis, pejabat tinggi, dan juga selebritis.
termasuk di dalamnya Joseph Bruce Ismay yang merupakan Direktur Utama White Star Line dan juga Thomas Andrews yaitu Direktur Pelaksana serta Kepala Departemen Perancangan perusahaan pembangunan kapal Harland and Wolff tempat di mana Titanic dibuat. Namun dari sekian banyak tamu kehormatan itu ada pula yang tidak hadir, yaitu John Pierpont Morgan atau yang dikenal dengan JP Morgan, seorang pendana dan bankir asal Amerika Serikat yang juga merupakan pemilik dari White Star Line. Selain itu, ia juga merupakan owner dari berbagai perusahaan lainnya seperti General Electric serta perusahaan jasa keuangan global JP Morgan Chase & Co yang masih berkembang sampai sekarang. Dari semua penumpang kelas atas tersebut, gelar penumpang paling kaya dipegang oleh John Jacob Astor IV yang merupakan seorang miliuner dan tokoh bisnis asal Amerika Serikat. Ia juga merupakan pengembang real estate, investor, penulis, letnan kolonel dalam Perang Spanyol Amerika, serta anggota terkemuka dari keluarga Astor. Meskipun banyak, namun tidak semua dari penumpang Titanic adalah orang-orang dengan kelas sosial tinggi. Ada pula dari mereka yang merupakan kalangan menengah bahkan dari kalangan bawah. Karena itulah para penumpang Titanic dibagi menjadi 3 kelas penumpang berdasarkan dengan harga tiket mereka. Para penumpang yang berada di kelas 1 kebanyakan adalah orang-orang kaya, yaitu mereka yang termasuk anggota terkemuka dari kalangan atas, pengusaha, politisi, personel militer berpangkat tinggi, industrialis, bankir, selebritis, sosialita, dan juga atlet profesional. Sedangkan penumpang kelas 2 didominasi oleh para wisatawan kelas menengah. Di kelas ini ada juga profesor, penulis, pendeta, dan turis. Sementara itu, penumpang kelas 3 didominasi oleh imigran yang akan pindah ke Amerika Serikat dan Kanada. Pada saat kapal Titanic akan berlayar, hampir terjadi suatu kecelakaan. Insiden ini terjadi tak kala Titanic yang memiliki bobot besar menghasilkan gelombang yang membuat kapal-kapal di sekitarnya terhempas. Salah satunya adalah kapal SS New York yang putus dari tali penahan dan mendekat ke arah Titanic. Untungnya kecelakaan dapat dihindari atas arahan dari Kapten Smith. Sementara itu SS New York yang hanyut berhasil diamankan. Insiden ini pun membuat keberangkatan Titanic harus tertunda selama 1 jam sebelum akhirnya dapat melanjutkan perjalanannya. Dalam pelayaran pada malam tanggal 10 April, kapal Titanic berlabuh di kota Cherbourg di Prancis dan melanjutkan perjalanannya 2 jam kemudian. Kapal kemudian kembali berlabuh di kota Queenstown di Irlandia, kemudian kembali berlayar menuju New York dengan membawa sekitar 2.200 orang, di mana sekitar 1.300 orangnya adalah penumpang. Radio nirkabel Titanic dioperasikan oleh 2 orang operator yang bernama Jack Phillips dan Harold Bridge. Mereka berdua adalah karyawan dari perusahaan British Marconi Company, yaitu perusahaan di mana Titanic mensuplai perangkat komunikasinya. Mereka berdua yang dipekerjakan oleh Titanic sebagai operator radio namun masih tetap berstatus karyawan dari perusahaan Marconi. Dalam pelayaran tersebut, mereka telah menerima peringatan tentang keberadaan gunung es di sepanjang rute pelayaran dari kapal-kapal di sekitar mereka. Hingga pada malam tanggal 14 April, Titanic telah mencapai area yang diketahui memiliki banyak gunung es. Kapten Smith juga mengetahui hal ini, kemudian sedikit mengubah arah kapal menuju selatan dan mengatur kecepatan kapal di 22 knot. Banyaknya pesan yang keluar masuk melalui jaringan telekomunikasi Titanic membuat sang operator radio lelah dan kewalahan, yang pada akhirnya membuat mereka melewatkan satu lagi pesan penting yang dikirim oleh kapal Maseba tentang keberadaan gunung es dalam jumlah yang banyak. Namun ada hal lain yang juga menyebabkan terlewatnya satu lagi pesan penting yang seharusnya diterima oleh kapten ini. Pesan penting ini terabaikan akibat dari miskomunikasi. Sebuah pesan penting seharusnya menggunakan kode awalan MSG yang memiliki arti Master Service Gram. Penggunaan kode ini mengharuskan pesan tersebut untuk segera diterima oleh kapten. Akibatnya operator radio Phillips menganggap pesan ini tidak mendesak dan membuat kapten yang berada di haluan tidak mengetahui tentang informasi ini. Kapal Titanic juga masih sempat menerima kabar dari kapal Californian Leyland yang memberitahu bahwa mereka berhenti karena dikelilingi oleh es. Sementara itu, terdapat 2 orang petugas lainnya yang berada di posisi crow nest atau sarang gagak. Tempat ini berada di bagian tinggi kapal dan berfungsi sebagai tempat pemantauan area sekitar. Para petugas yang berada di posisi ini adalah Frederick Flatt dan Reginald Lee yang melakukan pemantauan di sekitar kapal. Flatt dan Lee menemukan fakta bahwa lautan yang mereka lewati tampak sangat tenang. Hal ini diketahui karena hanya ada sedikit riakan air pada dasar kapal dan dengan kondisi ini, gunung es sulit untuk dikenali. Kondisi pemantauan ini juga diperburuk dengan hilangnya teropong yang ada di crow nest.
Diperkirakan pada pukul 11.40 malam sekitar 740 km di selatan Newfoundland, Kanada, keberadaan gunung es mulai terlihat dan disadari oleh kru di haluan. Melihat kejadian ini, perwira William Murdoch kemudian memerintahkan untuk bermanuver. Kapal Titanic pun mulai memutar, namun sayangnya keadaan ini sudah terlambat. Sesaat kemudian sisi kanan kapal telah tergores oleh gunung es. Hal ini membuat 5 kompartemen kedap air pada sisi kanan haluan kapal pecah dan dimasuki oleh air. Air yang masuk ke dalam kompartemen kapal menyebabkan haluan kapal tenggelam dan buritan terangkat ke posisi yang hampir vertikal di atas permukaan air. Kapten Smith kemudian memerintahkan Phillips untuk mengirimkan sinyal bahaya, namun sayangnya meskipun kapal-kapal lain dapat menangkap sinyal dari Titanic, mereka semua berada di lokasi yang sangat jauh dari Titanic pada saat itu. Salah satu kapal yang menangkap sinyal SOS dari Titanic tersebut adalah kapal Carpathia dari perusahaan Cunard yang berada pada jarak 107 km dari tempat Titanic berada. Kapal Carpathia menerima sinyal SOS dari Titanic sekitar pukul 00.20 pagi pada tanggal 15 April. Setelah menerima sinyal dari Titanic, kapal Carpathia pun segera menuju ke kapal yang sedang dalam bahaya tersebut. Selain dari kapal Carpathia, kapal lain yang juga menerima sinyal SOS dari Titanic adalah kapal saudaranya yaitu Olympic. Selain berupaya untuk menghubungi kapal terdekat, pihak Titanic juga mulai mengeluarkan lifeboat atau perahu penyelamat yang terdapat di kapal. Perahu ini memang ditempatkan untuk mengatasi situasi-situasi darurat seperti yang saat ini sedang terjadi. Namun sayangnya jumlah perahu keselamatan yang ada tidak mencukupi untuk mengangkut semua penumpang. Titanic memang mematuhi regulasi keamanan pelayaran dengan menyediakan perahu penyelamatan dalam jumlah yang disarankan. Namun jumlah tersebut tetap tidak dapat menampung seluruh penumpang yang ada di kapal. Ketersediaan perahu penyelamat tersebut hanya dapat membawa sebanyak 1.178 orang, yang mana ini hanya sepertiga dari total penumpang dan awak kapalnya. Masalah ini kemudian diperparah dengan perahu yang diluncurkan ternyata di bawah kapasitas. Banyak pria terutama dari penumpang kelas 2 ditinggalkan karena para petugas yang memuat perahu keselamatan mematuhi protokol di mana wanita dan anak-anak didahulukan. Yang pada akhirnya hanya 710 orang yang dapat diselamatkan dengan menggunakan perahu penyelamat. Ada kejadian yang cukup unik ketika penyelamatan ini terjadi. Pada saat para penumpang sedang bersiap untuk masuk ke perahu penyelamat, para musisi di kapal Titanic memainkan musik untuk mereka. Hingga sayangnya tidak ada satupun dari para musisi ini yang selamat pada saat kapal tenggelam. Pada pukul 1 pagi, air mulai naik hingga ke tangga utama. Panggilan darurat dari Phillips mencerminkan keputusasaan yang berkembang ketika seseorang mencatat bahwa kapal tidak dapat bertahan lebih lama. Ketika haluan Titanic mulai tenggelam, buritan atau bagian belakang kapal ikut terangkat dari dalam air. Posisi seperti ini tentunya menimbulkan tekanan yang besar pada bagian tengah kapal akibat dari berat kapal yang saling tarik-menarik di bagian depan dan belakang. Dalam situasi ini hanya ada 3 perahu penyelamat yang tersisa. Kapten Smith memberikan perahu itu untuk para krunya dan ia sendiri terakhir kali terlihat berada di jembatan dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sekitar pukul 2.18 pagi, lampu-lampu di kapal Titanic mulai padam, dan badan kapal patah menjadi 2 bagian dengan sisi haluan yang lebih dulu tenggelam ke dalam lautan dan masih ada sekitar 1.000 penumpang di dalamnya. Hasil studi menyatakan bahwa setidaknya butuh waktu 6 menit untuk bagian haluan tersebut hingga sampai ke dasar lautan dengan kecepatan 48 km per jam. Buritan yang patah dan terpisah dari bagian depan kapal akhirnya jatuh kembali ke air dan ikut tenggelam dengan posisi vertikal. Pada pukul 2.20 pagi, kapal Titanic benar-benar hilang dari pandangan dan tenggelam ke dasar Samudra Atlantik. Tekanan air yang diduga menyebabkan bagian yang masih memiliki udara di dalam badan kapal meledak saat tenggelam. Ratusan awak dan penumpang yang berhasil keluar dari kapal saat akan tenggelam masuk menyembur ke air es yang sangat dingin. Namun sayangnya banyak pula dari mereka yang meninggal dunia akibat dari hipotermia karena kedinginan dan terlalu lama di dalam air es. Pada akhirnya sekitar 1.517 orang meninggal dalam tragedi ini, diantaranya 832 orang dari penumpang dan 685 dari kru kapal. Upaya evakuasi korban yang selamat dibantu oleh kapal Carpathia yang tiba di lokasi kecelakaan pada pukul 3.30 pagi atau 1 jam setelah tenggelamnya kapal Titanic. Kepala dari perusahaan White Star Line yang bernama Joseph Bruce Ismay merupakan salah satu yang selamat dalam tragedi tersebut.
Ismay mengabarkan kantor White Star Line saat mereka sudah selamat tiba di New York tentang kejadian yang menimpa kapal dari perusahaan mereka. Kabar tentang tenggelamnya kapal Titanic mengejutkan dunia. Bagaimana tidak, kapal yang disebut-sebut sebagai kapal terbesar dan termewah pada masanya itu harus berakhir dalam pelayaran pertamanya. Tragedi ini juga menyulut kemarahan banyak pihak dan menuding atas kegagalan regulasi dan operasi yang terjadi serta jumlah perahu penyelamat yang tidak mencukupi jumlah penumpang yang ada. Para korban yang selamat banyak yang kehilangan kekayaan mereka dan akhirnya jatuh miskin. Ada pula keluarga yang kehilangan kepala keluarganya sebagai sumber nafkah utama mereka, terutama keluarga para awak kapal dari Southampton. Beruntungnya mereka semua dibantu oleh banjirnya simpati dan sumbangan amal dari masyarakat. Beberapa pria yang selamat, termasuk Ismay sang kepala White Star Line, dicela sebagai pengecut karena meninggalkan kapal ketika masih ada penumpang lain di atasnya. Mereka juga mendapat hukuman sosial berupa pengasingan dari masyarakat. Penyelidikan pun mulai dilakukan oleh para pihak berwenang terutama di Britania dan Amerika untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi pada kapal itu di menit-menit terakhirnya. Lusinan orang diinterview untuk dimintai keterangan dan para pakar maritim pun tidak lepas untuk dimintai pendapat. Mereka menyelidiki bagaimana keadaan kapal saat itu, perilaku para awak kapal hingga konstruksi kapal. Dari penyelidikan inilah didapat rekam peristiwa seperti yang sudah diceritakan sebelumnya. Selain itu, penyelidikan ini juga menghasilkan perbaikan besar-besaran pada peraturan keselamatan laut. Salah satunya adalah penetapan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Penumpang di Laut atau SOLAS yang masih mengatur keselamatan perjalanan laut sampai sekarang. Seperti biasanya saat sebuah tragedi terjadi, akan ada banyak teori yang bertebaran di mana-mana, mulai dari yang saintifik dan ilmiah hingga menyangkut hal-hal berbau mistis. Mungkin kita coba membahas beberapa teori tentang tenggelamnya kapal Titanic ini pada video lainnya. Ada pula yang melihat tragedi ini sebagai pesan moral akibat dari kesombongan manusia. Hal ini dikarenakan para pembuat Titanic sangat percaya diri, bahkan cenderung takabur dengan mengatakan jika mereka telah membuat kapal yang tidak dapat tenggelam dan tidak dapat dihentikan dengan keadaan alam apapun. Hingga saat ini bangkai kapal Titanic masih ada terbaring di dasar lautan sejak penemuannya kembali pada tahun 1985 oleh ekspedisi gabungan dari Prancis Amerika. Ekspedisi ini dipimpin oleh Jean-Louis Michel of Ifremer, yaitu sebuah institusi oceanografi di Prancis, dan juga Robert Ballard dari Woods Hole Oceanographic Institution dari Amerika. Bangkai kapal Titanic ditemukan tepatnya di kedalaman 12.500 kaki atau sekitar 3,8 km. Lokasinya sendiri berada di 600 km dari tenggara pantai Newfoundland, Kanada. Haluan dan buritannya terpisah sejauh 600 meter. Kondisi haluannya masih dapat dikenali dengan beberapa interior yang masih dalam kondisi yang baik meskipun terjadi kerusakan akibat menghantam dasar lautan. Sementara itu bagian buritannya benar-benar hancur. Di sekitar puing-puing kapal juga ditemukan barang-barang yang keluar dari kapal saat kapal tenggelam. Jasad para penumpang kapal yang ikut tenggelam juga telah terpencar-pencar di sekitar dasar laut dan kemungkinan besar juga telah banyak yang menjadi makanan organisme laut lainnya. Beberapa studi mengatakan bahwa bangkai Titanic dapat hilang seluruhnya dalam beberapa dekade ke depan dikarenakan kondisinya yang memang sudah hancur ditambah lagi dengan kondisi arus laut dalam, serta bakteri pemakan logam yang mengikis puing-puing kapal. Titanic telah menjadi salah satu kapal yang dikenal dalam sejarah. Keberadaan kapal ini akan terus dikenang melalui berbagai macam karya seperti buku, film, pameran, dan tugu peringatan yang mengingatkan kembali akan tragedi kapal ini.